Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah. Sekalian nanti kita bahas yang kana ya. Kemarin kita udah sampai kana teman. Sebentar. Terima kasih yang sudah hadir dan menemani. Semoga manfaat. Kemarin kita coba sampai inna, ya kan? Sampai inna, terus khobar inna berupa kata sudah, terus khobar inna yang berupa kalimat sudah. Terus selanjutnya yaitu kita akan bergabung untuk pembahasan kana. Nanti insya Allah di dalam surat Al-Baqarah ada, tapi kita baca dulu surat Al-Baqarah ya. Nanti kita bahas surat Al-Baqarah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka Kita sampai di surat Al-Baqarah ayat berapa kemarin tuh? 22 ya. 22 ya. Kita ulangi aja enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini ya. Alladzina ini naat, makanya diartikan yang kita bahas apa sih? Ini namanya kitab i'rab, Kak. Nah, kitab i'rab itu di salah satunya adalah paling utamanya itu membahas i'rab. Jadi di dalam mushaf i'rab ini ada kisi-kisi i'rabnya. Baik. Nanti kita baca, lalu kalau misalnya ada yang tanya-tanya silahkan typing ya Kak ya. Baik. Alladzi ini naat yang artinya yang. Ja'ala dia telah menjadikan, ini fi'il madi. Tulisannya fi'il madi Kak ya, ini fi'il madi. Lakum la harfu jar, kum dhamir mutasil sebagai majrur. Baik, kita lanjutkan. Al-arda maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Firosan ini hal. Di sini hal ya. Kalau di tempat yang lain juga maf'ul bih kedua. Firosan sebagai hamparan. Was-sama'a ini wawunya huruf atop. As-sama'a maktub dengan maktub alaihnya al-arda. Binaan ini juga hal. Ini maktub alaihnya maksudnya tuh hal ini sama dengan hal yang ini gitu. Kemudian wa anzala, wa-nya ini huruf atop, anzala ini fi'il madi. Ya dengan domir apa? Domirnya huwa. Huwa-nya belum bisa jadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa? Tidak ada. Minasama imam. Tidak ada. Minasama ibihi belum. Enggak ada kan? Wa anzala minasama abihi minasama roti dari buah-buah jan majrur ini. Baik. Wa anzala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Oke, kalau gitu berarti anzala ini adalah maktub. Ya, maktub alaihnya kemana? Ja'ala. Ja'ala ya. Sebentar, saya lihat. Banyak banget. Masya Allah. Ja'ala fi'il madi lakum. Kalau misalnya kita ragu, kita carinya di aplikasi juga bisa Kak. Ya. Misalnya kayak gini nih.
di aplikasi ini, kakak nanti akan dapati sama ini sama pembahasannya. Bina itu maktub, itu kan maktub juga. Ini mah ala firosan. Kalau tadi di tempat ini musabnya itu apa namanya Bismillahirrahmanirrahim itu namanya hal. Kalau ini beda sih, tapi nggak apa-apa, akhirnya tidak merubah arti gitu. Baik, ini kakak harfu atfin kan, harfu atfin ya. Harfu atfin untuk apa? Untuk anjala. Anjala alwawu harfu atfin mabniun yang tetap, iya gitu. Aplikasinya ini sudah saya sematkan di akun saya Min Majalengka, di awal itu loh, udah disematkan. Baik, kakak kalau misalnya mau ini keluar dari sini, di akun ini ada beberapa hal yang saya sematkan gitu, yang itu kayaknya banget, basic banget dalam i'rab. Oke. Ini sebenarnya sudah dibahas kemarin ya. Anjalanya ini berarti fi'il madi ya, dengan fa'ilnya huwa, karena depan tidak ada ini, oke? Baik. Wa anzala adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Kalau kita terjemahin gimana? Dan dia telah menurunkan gitu. Kak tahu Kak, kalau misalnya kita ada fi'il madi itu kita gambarannya tuh sesuatu yang telah dilakukan gitu, makanya kita nerjemahinya tuh telah gitu. Udah ada yang tap-tap layar, makasih, Masya Allah, berkah selalu. Ya tap layar dulu ya Kak, terus sama tap orange itu gratis kok. Hatur nuhun. Dari tadi udah 24 juta ini belum ada yang tap orange. Aina pecah juga. Hatur nuhun, barakallahu fikum. Baik. Wa anzala, wa-nya harfu atop, anzala maktub alihnya kemana? Ke ja'ala. Sama-sama fi'il madi, sama-sama ini apa namanya tuh, domirnya sama enggak? Iya, domirnya kebetulan sama. Oke. Dan itu biasanya ketika kita kembali berbahasa atop, kita itu kembalinya itu ke sesuatu yang sama gitu loh. Misalnya isim dengan isim, baik fiil dengan fiil. Oke, minas samai, min harfu jar, as-samai majrur yang dijerkan dengan kasro ma'an. Ini maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Karena anjala ini fiil fa'il ya. Ma'an ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Fa'akhroja, fa'nya ini sama nih, huruf atop, maka akhroja ini maktub alihnya kemana Kak? Anzala. Baik, maktub alihnya ke anzala. Sini nih kan, ke sini ya, ke sini anzala. Nih fiil madi apa mudhari? Fiil madi, akhroja. Baik, akhroja, dan dia mengeluarkan. Kalau fiil madi kita tambahin dan dia telah mengeluarkan itu. Bihi, dengannya apa, ma'a ya, karena ini fi, ini huruf jar, hi domir mutasi sebagai majrur. Minas samaroti, min ini harfu jar, samaroti majrur yang dijerkan dengan kasroh karena jamak taksir kemarin itu kan ya. Rizkon ini maf'ul ya, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, rizkon. Lakum, la harfu jar, kum domir mutasil sebagai majrur. Bagi kamu, ini nih harusnya tuh bagi kalian. Yang saya nggak suka tuh kalau ketemu sama cetakan penterjemahan terus jauh sekali. Iya, jauh dari apa yang kita bayangin itu loh. Lokok ini apa ini? Harusnya kan kalian, itu kan jamak harusnya, tapi ini Masya Allah, terima kasih. Ini ada 13
juta, tadi udah 20 juta. Memang saya akui pelajaran kayak gini tuh tidak menarik sama sekali, Kak. Iya, lebih menarik itu senang-senang kita itu tidak pakai mikir gitu. Menarik. Tapi kalau ini kan kudu mikir dulu, ini apa ya gitu. Ini apa ya gitu. Fala taj'alu, fa-nya nih Pak. Fala minas samai fa akhraja bihi minas samaroti kasroh. Rizqon maf'ul bi mansubun lakum harfu jar. Ya, terus fala. Nah, ini fa-nya ini harfu istinaf. Oh, fa-nya istinaf, ya kan, terus istinaf. La-nya Pak. La-nya apa, Kak? Harfu istinaf, la-nya huruf nahi apa nafi? Ini tulisnya. Maka janganlah. Berarti pelarangan ya. Kalau pelarangan itu apa? Kalau pelarangan itu apa? Berarti nahi. Fala taj'alu. Fa-nya ini istinaf, la-nya ini harfu jazm tuh kan. Tak besarin ya. Ini anu loh. Apa namanya? Mushaf i'rab itu kecil. Karena makanya kecil harus dibesarkan pakai di zoom. Iya. Kalau untuk yang kita kita bahas ini tuh kan ukurannya A5 ya. A5 tuh kecil sekali, 14 kali 20. 14 kali 20 ya, kadang saya bisa tenteng kan. Nah, untuk bacanya tetap pakai zoom. Zoom kamera. Baik. Masya Allah. Fala taj'alu, fa-nya ini huruf istinaf, la-nya ini harfu jazm, harfu nahi, ya kan? Ya, huruf nahi ini pelarangan. Maka kita bacanya tuh la harfu nahin wa jazmin. Nahin wa jazmin. Harfu nahin wa jazmin. Huruf nahi dan jazm. Iya. Mabni ala apa? Nih kan. Abninya sukun kan. Lah ini baik. Taj'alu ini apa? Fi'il, ada tulisannya nih Kak. Fi'il dot sama zai. Jadi fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Udah bolak-balik gitu. Jadi kita ada ada kebiasaan kita lihat, ini kenapa ini huruf jazm. Kalau huruf jazm gimana? Menjazmkan fi'il mudhari yang depannya. Kalau fi'il mudhari depannya itu bentuknya af'al khamsah, maka apa? Hilang huruf nunnya. Masya Allah, terima kasih yang sudah tap layar. Oke. Hilang huruf nunnya, maka fala taj'alu. Asalnya kan taj'aluna gitu. Fala taj'alu. Jadi fala taj'alu fi'il mudhari yang dijazmkan dengan tanda jazmnya hilang, dijazmkan oleh la, dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun diganti dengan alif farikoh. Ini nih Kak, namanya alif farikoh, alif pembeda. Ininya tuh wawu jama apa wawu atop ya kan, dadakannya disebutnya alif farikoh, dikasih alif berarti ini untuk menunjukkan jama. Oke, lanjut ya Kak. Fala taj'alu, fa-nya huruf istinaf, la-nya harfu jazm wa nahin, harfu nahin wa jazmin. Nah, huruf jazm dan huruf Masya Allah, huruf nahi dan jazm. Taj'alu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah gitu kan Kak. Dengan fa'ilnya apa? Dengan fa'ilnya hum. Kita caranya gimana? Bukan fa'ilnya hum Kakak. Ini ada ta, ada wawu nun, maka dengan fa'ilnya apa? Antum. Iya, antum Kak. Kita lihat sorobnya. Ini banyak yang baru ya. Makasih Kak.
Nah ini Kak, di fi'il mudhari ada huruf ta, nah ini ada ta belakangnya wawu nun, ta belakangnya wawu nun, maka kita lihat taf'uluna gitu kan ya, maka domir munfasilnya yang ada muncul adalah antum gitu, jadi mengandung domir antum gitu Kak. Apa tadi, maaf saya nggak lihat komentar. Masya Allah Mbak Rasi, Mbak ini kula niki anu wonten program, bukan program ya, untuk perbaikan diri aja sih. Jadi jam 7 harus selesai gitu, makanya gue bilang jam 6-an lah, jam 6-an lebih, makanya saya ini kan udah siang juga sih, makanya saya itu mulainya jam 5. Baik, saya rubah lebih baik gitu, habis ngaji, habis sholat terus ngaji sebentar kiraat, terus habis itu baru ini. Oke, udah ya Kak ya. Jadi failnya itu antum, maka di sini bukan janganlah kamu tapi kalian harusnya tuh, harusnya ini kalian, ya harusnya kalian. Fala taja'alu, fa-nya harfu istiqnab, la-nya huruf nahi dan jazm. Taja'alu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya iya kamu semua atau kalian gitu loh. Betul. Ini soalnya kalau misalnya cuman kamu berarti cuman satu orang, bukan. Iya, makanya sering dulu itu saya kenal salah satu penerbitnya, pas dilihat di depannya ada anak Azhar ini dan aku kenal gitu orangnya. Terus akhirnya saya bilang sama mereka, Dek, kalau buat terjemahan itu Mbok Yao diperhatikan nahu sorobnya gitu. Kalau iktikadnya mencetak terus hanya mengikuti dari Kemenag juga kan terus menerus berusaha untuk di ini, kan itu ada terus menerus perbaikan gitu. Nyatanya orang percetakan itu harus ngikutin Kemenag gitu, jadinya tuh fala taj'alu, maka janganlah kamu menjadikan ising dari kamu tuh siapa gitu. Padahal ini artinya kan kamu semua atau kalian gitu. Aku udah nyampein sama Dek, siapa itu yang ke penerbitnya Makfirah kalau. Terus kata beliau tuh, ya teh nanti lama-lama nanti makin lama perbaikan. Iya, karena kita nggak sebar kayak gini tuh orang nggak akan kalau dalam bahasa mungkin ya Kak, saya kan belum pernah mondok ya. Kalau dalam bahasa pondok itu kan nanti ini yang melakukan siapa gitu kan, sopo gitu kan, ketahuan gitu. Kalau ini kan kalau bahasanya sudah kamu teh saha gitu, paling kamu berarti yang diajak ngomong mungkin Rasulullah gitu, padahal mah bukan, kalian, kamu semua ini. Ada ta, ada belakangnya wawu nun, itu asalnya kan taj'aluna, maka dia itu punya domir yaitu antum. Antum itu langsung menjadi fa'il, berarti melakukan. Baik, terima kasih Kak Serabutan, barakallah. Kak, ini aku jadwalnya enakannya pagi ya, jam 5 gitu. Nanti agak sampai jam 6, nanti habis itu jam 7, jam 8 saya nggak lakukan karena saya sudah masuk ini sesat ya, itu yang harus saya rutinkan, itu perbaikan diri sih, insya Allah. Mohon doanya teman-teman. Baik, fala taj'alu, fa-nya harfu istiqnab, la-nya harfu nahi dan jazm. Taj'alu ini adalah fi'il mudhari, ada tulisannya dhad, itu artinya mudhari Kak. Fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya antum. Maka terjemahnya gimana? Maka janganlah kamu menjadikan. Nah, ini yang jadi sorotan saya itu, bukan kamu,
Karena ini fa'ilnya adalah antum, maka kamu semua atau kalian. Maka janganlah kalian menjadikan gitu. Oke, lanjut. Lillahi, lillahi ini jar majrur. Li harfu jar, lafaz zalalah Allahi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Bagi Allah. Andadan ini maf'ul bih. Andadan ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Dari ini jamak ya, dari apa? Andadan, iya jamak ini kayak tandingan. Wa antum, wa-nya ini huruf. Ini hurufnya, ini wawunya tuh wawu haliyah, Kak. Nah, berarti kakak nanti akan belajar namanya wawu haliyah. Wawu yang menunjukkan keadaan sebentar. Maf'ul bih mansubun wa antum. Ya, nah ini hurufnya tuh huruf hal mabni ya. Jadi wawu haliyah ini, Masya Allah Ustaz, boleh insya ada di, saya belum sematkan ya, silakan. Saya sematkan dulu, saya kasih ini dulu. Sebentar ya Kak ya, ini i'rab. Ini yang besar. Oke. Terus ini nanti ada lagi. Kadang-kadang suka habis itu. Nah, ini yang ini. Tapi masih stoknya yang banyak. Ini nanti dapat diskon di waktu kita beli di live. Bentar. Nah, yang ini ya, yang saya sematkan nih yang ukuran A5 ya Kak. Alhamdulillah. Silahkan. Ya, ini A5, kemudian ukurannya apa Kak? Kalau A5 itu panjangnya 20, lebarnya 14. Yang saya sematkan ini harganya 89.000. Kalau di biasanya dia nih ada diskonnya gitu Kak. Silakan. Bismillah. Ya, mangga. Terima kasih, barakallahu. Gabung, silakan. Umi Budo. Aduh. Iya, terima kasih. Kak siapa nih? Kaifah Haluk. Saya tidak buka pondok Kak. Dari saya kan tidak belum ya, mudah-mudahan kalau salah satunya nanti saya bisa pondok, terus nanti ada yang masuk yang menekan. Amin, Allahumma amin. Saya itu dulu belajar di Menahu Sorot tahun 92. Kalian di mana tahun 92? Waktu itu saya kenal itu, terus habis itu karena ikut pengajian tafsir. Nah, pengajian tafsirnya itu dilugotin gitu loh Kak. Nah, tiap hari. Nah, habis itu kesininya saya belajar di online banyaknya gitu Kak, karena habis Covid itu loh Kak. Kesempatan kita untuk belajar online kan banyak. Nah, saya cuma berapa kali ikut daurah gitu aja, seperti pelatihan kayak gitu. Dan kemarin terakhir pelatihan Ailan yang diselenggarakan oleh Ustadz Sugiono pakai metode Ailan, jadi membahasnya i'rab, kedudukan ayatnya bagaimana itu lebih jelas gitu. Baik. Assalamualaikum Umi, buka pondok nggak? Belum ya kan? Kalau buka di mana? Saya belum buka. Baik. Ustazah live-nya tiap hari apa? Setiap hari Sabtu. Sabtu kemarin saya nggak live, saya bingung nih jadwalnya karena saya punya pekerjaan ya, maksudnya tuh punya program gitu aja sih. Nah, kemudian jadi saya majuin jam 5 ya Kak ya, bisa di hari Sabtu sama sebentar. Oke.
Sabtu, Ahad sama hari Senin ya, mulainya jam 5 ya Kak ya, jam 5 sampai jam 6. Baik, belajarnya nyantai ya. Terus apa lagi ya, saja mau beli bukunya. Baik, ini buku mushaf ya Kak ya. Kalau dari Malaysia boleh Kakak. Kalau dari Malaysia itu biar lebih praktis dan lebih ini, kemarin saya bantuin sih, ada kakak yang dari Malaysia itu pengen, terus saya bantuin di inilah, di apa namanya tuh, dipaketkanlah ke mereka gitu, ke tempatnya. Tapi ya itu prosesnya itu tidak semudah yang saya kira, ternyata mereka harus transfer dan sebagainya gitu loh Kak gitu. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, ada marketplace di sana kan. Jadi saya hitung-hitung sama aja dengan penjualan saya kemarin gitu. Iya. Nah, jadi Kak masuk aja di ini ya. Apa ya namanya tuh? Yang orange itu ini Kak ya. So enggak nih. Yang ini Kak ya. Ya, orange itu nanti di typing di search ya, mushaf ya, nanti cari mushaf i'rob. Ini mushaf Kak ya, mushaf i'rob itu harganya sekitar 75 ringgit, 73 ringgit ya. Oke, udah ya, yang Malaysia udah paham ya. Oke, karena kalau ini biasanya saya nanti kena pelanggaran. Waalaikumsalam Pak Mas Duki. Waalaikumsalam Ibu Ella. Ya, ini kita belajar belajar baca Quran sama belajar nahunya jam 5. Iya aja. Karena habis itu saya selesai jam 6.30 ya. Jam 6.30 selesai. Live-nya saya jadi gini. Sabtu, Ahad sama Senin. Iya, gitu. Kasih mungkin kalau hari Senin nanti agak lebih cepat selesainya. Iya. Pak Yayat sehat Pak, Masya Allah, Sumedang ini tetangga. Ya, jadi nanti kalau ada waktu main ke room saya hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin jam 5.30 sampai jam 5 saya usahakan jam 5 sampai jam 6.30 begitu ya. Terima kasih. Masya Allah sudah membeli, terima kasih, barakallahu fikum. Iya, ini bagus mushafnya, nanti selain ada terjemahnya juga, biasanya kan cuma terjemah aja ya Kak, di sini ada kisi-kisi i'robnya gitu kan, ada kisi-kisi i'robnya. Oke. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Makasih yang sudah tap-tap layar, berkah selalu. Fala taz'alu lillahi andadan. Nah, ini sampai wawu ya, wawu haliyah namanya. Ini wawunya di sini cuma disebutnya huruf aja, ya. Ini wawu haliyah, depannya itu antum domir munfasil sebagai mubtada, ya. Isim yang rofa yang berada di awal kalimat namanya mubtada. Itu pas kita pembahasan apa? Pembahasan di kalimat ya kan. Kalau kalimat itu ada namanya ismiyah. Masya Allah. Itu suamiku lagi nyuci. Wa antum ta'lamun. Nah, ini ta'lamuna fi'il mudhari yang rofa, yang dirofakan dengan apa? Subutun nun, karena apa? Tetapnya nun karena apa? Af'alul khomsah, ya kan? Dengan fa'ilnya apa? Ada tak, ada wawu nun, maka fa'ilnya adalah antum. Baik. Ta'lamuna ini karena di sini sebagai mubtada, maka dia butuh khobarnya. Khobarnya berupa kalimat. Ta'lamuna ini khobar yang berbentuk kalimat gitu. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia ya, bukan kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kalimat dalam bahasa Arab namanya kata. Saya pakai penyampaian bahasa Indonesia Kak. Kalau misalnya pusing, puyeng
ditanyakan saja barangkali salah. Oke, amin, Allahumma amin. Siapa ini yang beri? Alhamdulillah sehat, semoga Ustaz juga sehat walafiat dan dilimpahi berkah, amin. Allah yubarik fik. Semoga Pak Yaya juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Baik, selanjutnya ya. Wa in kuntum. Wa in kuntum. Jumlah tirofil sebagai jumlahnya antum. Tuh kan. Oke. Kita cerita yang ini dulu wawu hal. Kecilkan dulu ya. Baik, segini deh. Iya. Antum taklamun fi mahalli nasbin hal. Kenapa hal? Karena di situ ada wawunya tuh wawu hal gitu kan. Nah, kita mulai dari sini nih. Dari wawu jamaah sebagai itu. Nah, dia. Alah. Nah, wa antum. Nah, ini wa. Wawunya itu wawu harful halin, huruf hal atau haliyah ya. Huruf wawunya itu wawu haliyah gitu loh. Iya, kalau kita bisa. Mabniun ala fathi. Kan wawunya itu wa gitu. Mabni ala fathi. Terus burem ya. Ntar kita ambil itu dulu. Nah, gini aja ya. Dinikan aja. Terlalu tuh. Oke. Domirun munfasilun. Domir yang munfasilun itu lepas ya. Kan kalau muttasil itu nempel ya kan. Kalau munfasilun itu Pak Masuki, kalau munfasil itu apa bahasa Indonesianya? Munfasil. Pisah. Oh, yang terpisah. Iya, terpisah. Baik. Yang lepas terpisah. Baik. Pisah. Oke. Antum ini adalah domir munfasil yang terpisah. Mabniun tetap ala sukuni atas sukun. Oke. Ala sukun atas sukun fi mahali rof'in mubtada. Antumnya itu sebagai mubtada gitu kan Kak. Baik. Ta'lamuna ini fi'il mudhari marfu'un yang dirofakan. Wa alamatu rof'ihi dengan tanda rofaknya. Tidak nempel. Oh, cerai. Apa Kak cerai? Masya Allah. Wa alamatu rof'ihi dan tanda rofaknya subutun nuni dengan tetapnya nun. Li'annahu karena dia itu jumlah tadi. Min af'alil khomsa yang ta'lamuna tadi. Itu loh Kak. Wal wawu jama'ati, wawu jama' yang mana? Yang ta'lamuna itu ada wawunya kan Kak. Domirun mutasilun mabniun ala sukuni. Domirun mutasilun domir yang menempel, mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun fi mahali rof'in dalam kedudukan rofa, fa'ilun sebagai fa'il yang wawu jama'nya itu Kak. Wal jumlatu dan jumlah fi mahali rof'in di dalam kedudukan rofa khobarul mubtada sebagai khobar mubtada. Antum wa jumlatu dan jumlahnya antum ta'lamuna fi mahali nasbin halun. Oke, kita uraikan dulu. Biar kita belajar hal gitu loh Kak. Kemarin itu wawu haliyah ya. Kemarin kita udah belajar hal belajar wawu yang biasa ya. Ini ada namanya wawu, ini wa ya kan. Kemarin kita adanya apa ya? Atop ya. Atop. Ya kan? Atop. Sekarang di hal. Ya di haliyah gitu. Wawu haliyah, wawu atop kan? Nah, di
dalam ini wa antum start wa antum ta'lamuna. Oke. Oke. Udah ya. Nah, baik. Ada wa di sini, ada antum di sini, ada ta'lamuna. Baik. Oke. Wa-nya ini huruf apa? Ayo kita uraikan seperti kemarin. Wa-nya huruf apa? Wawunya di sini namanya wawu haliyah. Oke. Huruf disebutnya huruf haliyah. Kalau huruf haliyah itu apa? Jadi huruf setelah wawu ini ini ada jumlah atau ini apa namanya itu menunjukkan keadaan gitu. Wawu haliyah. Baik. Sekarang antum. Antum itu apa tadi, Pak? Ya, silakan. Antum sebagai apa tadi? Dhamir munfasil sebagai apa tadi? Monggo silakan di typing. Ini di Anton nggak kelihatan nih, Dek. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen mubtada, Masya Allah, iya Pak Mas Duki. Yang lainnya barangkali agak bingung, kita perkenalkan. Ini kalau saya belajar bareng, jadi bukan saya ngajarin gitu, enggak, tapi saya membarengi belajar, mengingat kembali pelajaran Bapak Ibu yang sudah pernah pernah. Karena saya lihat audien saya itu umurnya 30 tahun ke atas. Yang 30 tahun ke bawah tuh nggak ada. Saya Pak panggil aja ayah bunda. Ya Bapak Ibu aja. Oke. Manula. Bukan pemula ya Pak ya. Nahwu pemula tapi nahwu manula. Baik. Kalau Lolita lolos 50 tahun. Oh ya baik Lolita. Kalau saya pelita perempuan 50 tahun. Mondok mana dulu? Saya mondoknya ini Pak. Dulu pernah ikut pelatihan selama 2 bulan itu waktu saya tahun 92. 92 kalian lagi di mana? Ya 92. Terus kemudian itu cuman ya selama 2 bulan itu. Sesudahnya kalau ini ya nggak pernah mondok, memang nggak ada pondok di situ, juga bukan pondok ya. Saya aktifnya itu waktu COVID itu Kak, mulai lagi kan, nah itu pelajaran online saya mulai aktif lagi. Baik, aku lagi iya, berarti kamu tuh anakku. Masih bayi. Baik, terima kasih. Iya Kak, Masya Allah, Alhamdulillah sudah sampai umur segini, semoga berkah kita ya. Oke. Wa ini huruf haliyah, antum huruf wawu haliyah, antum ini dhamir munfasil sebagai mubtada. Oke, ta'lamun apa? Ta'lamun apa? Ta'lamun apa? Dari mana? Dari Majalengka. Fi'il mudhari itu akunnya Kak, akunnya sengaja biar nggak pada tanya gitu loh. Fi'il mudhari ya, baik. Khobar belum Kak, ini nanti diuraikan dulu. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa? Kalau di dalam di dalam metode al-inan itu diuraikan dulu Kak. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa Pak Mas Duki? Dhamir antum. Masya Allah. Betul. Dengan dhamir antum. Wow, baik. Iya. Antum. Bagus Kak serabutan Fa. Ini ada antum. Ada dhamir antum. Kalau ada dhamir antum, maka ini bisa langsung menjadi fa'il. Kok fa'ilnya bukan wawu? Nah, itulah. Kita boleh berbeda ini dalam penjelasan, tetapi nanti itu arahannya sama. Jadi
gini, kalau metode alilan itu begini. Fi'il mudhari dengan domir antum. Antum bisa langsung menjadi fa'il. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum. Untuk apa? Untuk menerjemahkan, Kak. Jadi kalau menerjemahkan fa'ilnya dulu. Fa'ilnya apa nih? Kalian, iya kan, antum kan, kalian. Untuk terjemahkan. Ta'lamuna, mengetahui, gitu. Kalian mengetahui, gitu, Kak. Ya. Ini kan kalian ya, gitu. Dan gitu. Iya, kan saya sudah bilang, wow. Kalau wow itu kita belum bisa menentukan ini adalah antum atau hum gitu loh, Kak. Ini untuk edukasi kan, edukasi terjemah. Mohon maaf, tidak perlu beda pendapat itu jadi pertengkaran. Baik, terima kasih. Ya. Nanti tadi saya bacakan juga itu domir apa namanya itu wawunya itu sebagai fa'il gitu. Yang kalau di bahasa Arab ya. Ini metode alilan pendekatannya untuk orang Indonesia sehingga domir yang di sini munculkan dulu gitu, munculkan. Baik. Gitu ya, Kak. Masya Allah, gitu ya Bu Nyai. Jadi memang ada perbedaan. Kalau setiap metode ada perbedaan. Yang penting kita pahami itu. Stressingnya untuk metode alilan yang biasa saya pakai di sini tuh, ini loh Kak ya. Ini Kak ya. Oleh Ustaz Sugiono Abdul Manap itu cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Jadi untuk memudahkan orang Indonesia untuk memahami tata bahasa Al-Quran, makanya pembahasannya tuh memakai pendekatan bahasa Indonesia. Terima kasih. Cikgu Hasan, Kakak kalau pakai bahasa ini, Cikgu tuh orang Malaysia apa orang Indonesia? Kemarin saya pernah, ini kayaknya bukan. Nah gitu. Jadi kenapa kalau metode alilan itu memunculkan antum sebagai fa'il untuk menerjemahkan lebih gampang. Begini Kak, sedangkan fa'ilnya itu tampak berupa saya bilang tidak perlu pakai perbedaan itu jadi pertengkaran. Saya munculkan alasannya ya Pak ya. Kak Mujahidin, ketika kita membahas itu ta'lamuna, ini ada wawu ya? Iya, ini wawu. Wawunya wawu jamaah. Wawu jamaahnya ini ke siapa? Ke antum apa ke hum gitu. Makanya dalam metode alilan disebutkan fa'ilnya itu siapa. Nah, pakai ini karena dari mudhari ya. Nah, ta'lamuna di sini ada dita ada dita dan akhirnya wawu nun. Ya, ini kebetulan pakai wazan fa'ala yaf'ulu, jadi taf'uluna. Kemudian ada antum, gitu kan Kak? Kita stressing di wawu ya, wawu. Ini wawu nun. Sekarang ada di wawu nun, ada di sini juga wawu nun. Iya, wawu. Nanti kalau di dalam bahasa Arab, wawu sebagai Aisyah, ini ucing. Wawu, sorry. Ya, wawu ini dan depannya adalah huruf ya. Nah, kalau depannya huruf ya, belakangnya wawu nun, maka kita akan melihat dari sini ternyata beda hum sama antum. Terus, tracingnya apa untuk metode alilan? Iya, cokot buaya. Itu loh. Berarti dia kayunya itu nggak begitu bagus Bu. Yang bagus ini kayak semacam ini loh, mereknya ini. Nah, saya sebut merek ini kan lebih ini tuh. Jadi kayunya ternyata ini kayaknya hadiah tau Mbak. Mereknya juga nggak begitu. Oh, dari hotel ini. Iya. Oke. Jadi antum dengan hum itu berbeda. Kenapa ini kan tidak memakai waw, tetapi kita memakainya di ini domirnya itu apa yang muncul begitu Kakak. Terima kasih.
Oh, fatah itu mabni apa murab? Ngeten. Nggih. Masya Allah. Mbak, Bunyai, kalau orang Sunda bilang cokot itu ini diambil, dicokot itu diambil. Kalau orang Jawa dicokot itu digigit, ya kan? Beda. Itulah bahasa berbeda. Makanya kalau orang literasi itu saya kadang salut sama mereka. Hal-hal kecil itu bisa menjadi sesuatu yang indah gitu loh. Oke, lanjut ya. Jadi gitu. Wawunya gak boleh merah. Wa-nya itu adalah huruf halia, maka depannya ini namanya jumlah. Itu antum taklamuna itu adalah jumlah fi mahali nasbin sebagai hal gitu loh. Karena ini wawunya haliyah kan? Iya. Gimana nulisnya di mana? Sini aja tah. Iya. Belum selesai. Ini kan baru ada mubtada ya. Ini mubtada. Sekarang cari khobarnya. Khobarnya ini, ya kan? Khobar. Ya, itu khobar dari mubtadanya apa? Antum, gitu Kak. Oke. Kemudian jumlah ya, antum taklamuna, bukan wa antum, bukan. Dari sini ke sini namanya, atau kalau di dalam metode alilan ini kalimat ya, kalimat dari antum taklamuna ini ya, ini artinya kan kalian mengetahui, ini sebagai apa? Kalimat di dalam posisi nasab sebagai hal gitu, sebagai hal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Faisal Caniago, orang Padang ya Kak. Oke, jadi kalau dalam bahasa Arab tuh jumlah antum taklamuna fi mahali nasbin mahalun gitu kan. Silakan tanya, banyak tanya. Di sini ada bunyi itu kan. Nah itu Kak. Antum, jadi kalau betul kata kakak siapa itu? Wawu, Mujahidin wawu itu sebagai, iya betul. Di sini juga di kitab Arab juga seperti itu. Cuman kita untuk membedakan antara antum sama hum, metode alilan memisahkan di antaranya gitu. Baik. Antum itu gini, berarti gini. Oke, berarti jumlah tuh fi mahali raf'in khobaru mubtada. Jadi taklamuna yang tadi itu di dalam posisi ya, nih ya, taklamuna itu di dalam posisi rofa sebagai khobar gitu kan Kak ya. Fi mahali raf'in khobarul mubtada. Terus antum dan jumlahnya yaitu antum taklamuna fi mahali nasbin sebagai hal. Oke Kak Faisal, terima kasih pertanyaan. Bu Nyai tolong jawab Bu. Itu. Kita lanjutkan. Itu bahan antara ini ya. Ya, kita lanjutkan yang ini dulu ya Kak ya. Nanti kalau yang pertanyaan dari Kak Faisal itu kita belum pembahasan itu karena kalau sebutkan ayatnya boleh. Ini lagi bahas Al-Qur'an Kak. Iya, terima kasih. Dah ya. Wa antum ta'lamuna berarti wawunya ini wawu haliyah. Antum mubtada yang dia itu kan mubtada isim yang rofa yang berada di awal kalimat sebagai mubtada. Antum ini adalah domir munfasil sebagai mubtada. Baik kan, antum itu domir yang rofa ya. Nah, kan. Ta'lamuna posisinya sebagai domir yang di awal kalimat. Oke. Ta'lamuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum. Ini nggak usah jadi perbedaan Kak ya. Baik. Nanti kalau ada baiknya di saya ambil, kalau misalnya buruknya jangan. Ta'lamuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum. Ta'lamuna sebagai khobar mubtada. Ini ada kalimat atau dalam bahasa Arabnya itu jumlah.
Antum ta'lamuna ini sebagai hal, ya. Di dalam kedudukan nasab sebagai hal. Ya. Jadi ininya tuh kalimatnya itu kedudukannya itu posisinya itu nasab gitu loh. Kalau ini kan ta'lamuna fi mahali rof'in khobar gitu, di dalam posisi khobar sebagai apa? Fi mahali rof'in sebagai dalam posisi rofa, fi mahali rof'in khobarul mubtada sebagai khobarnya dari mubtada yang ini gitu kan. Yang wis apa-apa. Sekarang di ayat ke selanjutnya. Nah, kita nanti belajar di kana. Wa in kuntum. Wa in kuntum. Wa-nya ini huruf, di sini harfun. Harfun itu huruf ya. Wa-nya ini hurufnya apa? Huruf atop. Udah ini kayaknya. Ya kemarin sudah, nggak apa-apa diulangi. Wa in kuntum. Terima kasih. Wa-nya ini huruf atop. In kuntum berarti maktub. Maktub alihnya kemana? Kan tadi disuruh ini ya, disuruh alladzi ja'alalakum al firasa wa sama'a bina'a wa anjala minas sama'i ma faraja bihi minas samarati rizqalakum fala tajalillahi andada wa antum ta'lamuna gitu kan. Wa in kuntum, dan jika ada dalam kan, berarti ke ini ta'lamuna. Wa antum ya. Oke, lanjut. In kuntum, ini huruf apa? Ini huruf apa? Pak maksudnya ini huruf apa? Pak, huruf apa? Huruf apa gimana nih? Belum kita bahas lagi, tapi nggak apa-apa. Ada yang bisa nebak ini huruf apa in? Ini huruf, wawunya udah ketebak, atau berarti ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. In kuntum berarti ini huruf apa? Mau nggak? Ayo di typing kak. Sampai jam berapa ini? Jam 6. 15 sedikit lagi. Kemarin udah kok kayaknya dibahas. In kuntum. Iya huruf kak. Huruf apa masuknya? Iya. Kan ada huruf yang menjazmkan, huruf yang menasabkan gitu. Ya, ini huruf apa? Penyambung, berarti mausul dong. Bukan. Sok, ayo huruf apa? Pak Masuki mana Pak Masuki? Bunyai. Wa in kuntum. In huruf syarat. Nah, tuh ada. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Arham. In huruf syarat. Itu bunyai itu tadi ada yang nanyain yamin, nah itu saya nggak paham. Baik. Kuntum ini ada fiil madi ya, fiil madi dengan ada isim kananya, berarti ini namanya fiil madi nakis kak. Fiil madi nakis dengan isim kananya apa? Antum, kalian, ada kalian. Kita belajar nanti kana ya. Wa in kuntum, kalau ini ada in berarti ada fiil syarat dan jawab syarat. Wa in kuntum fi roibim, fi-nya huruf jar, roibin majrur yang dijerkan dengan kasroh. Oke, saya ini kan lagi jam 6.30, saya sematkan di yang besar ya. Ini panjangnya 30, lebarnya 20. Kalau yang saya sematkan itu harganya 149 ya. Nanti biasanya dapat diskon dah. Terus itu ongkosnya gratis, biasanya ada ongkir gratis. Coba di tempatnya panjenengan berapa gitu. Baik.
Kuntum fi'il madi nakis, kemudian terus sebagai isim kana ya. Kuntumnya ini antum ya. Nah, di sini ada antum itu sebagai isim kana. Makanya di dalam metode al-ilan itu harus ditetapkan domirnya apa untuk memunculkan nanti artinya apa gitu loh Kak. Ya Kak Mujahidin. Ini jadi saya ini membarengi untuk saling belajar. Kalau misalnya berbeda cara mengungkapkan i'rabnya tidak perlu kekeh gitu loh. Wong namanya ulama di dalam nahwu aja ada dua. Yang besar itu nahwu dari ahli Kufah dan ahli Basrah. Iya, baik. Harfu itu huruf Kak. Iya, hurufnya itu masuk di mana gitu. Karena ini cuman kisi-kisi aja. Kisi-kisi i'rab aja. Jadi di situ belum secara detail i'rabnya bagaimana. Tapi memudahkan kita untuk tahu posisinya dia sebagai apa gitu. Baik. Nanti kita ulang lagi ya. Fi raibin, ini fi harfu jar, raibin majrur yang dijarkan dengan kasrah. Mimma. Nah, ini ada mim, ada ma. Ada min, ada ma. Ada dua ya. Ada min itu huruf jar, kemudian ma-nya ini isi mausul. Iya, Kak. Oh, harf. Kakak, mohon maaf saya tadi dari awal itu ini loh Kak, mengenalkan diri sebagai nahwu pemula yang mengajarkan secara penyampaian bahasa Indonesia gitu. Jadi lugotin arabiyahnya diperkecil sekali gitu. Kalau kita bilang harf gitu berarti kan itu pakai bahasa Arab. Bukan huruf tapi harfiah. Gitu. Baik. Mas, ini di dalam metode al-ilan ya, saya ikut pelatihan Kak, dan pelatihannya berbayar. Itu saya dapetinya seperti itu. Nah, ini pakainya bahasa Indonesia, huruf atop, ini wawu fa summa gitu kan. Iya. Huruf. Nah, di sini pas kemarin tuh belajar apa ya? Oh ya, sebelumnya berarti ja'alna fil. Nah, ini. Huruf kata depan. Pakai huruf. Pak Ustaz Sugi tuh kalau baca kayak gini tuh apa namanya tuh buat seperti ini pakai ini loh. Pakai analisa, pakai istilahnya dia tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, namanya tuh apa ya? Riset. Iya itu makanya kakak belajar seperti itu. Saya belajar seperti ini. Iya. Gitu. Jadi lebih apa? Lebih lihat, oh ini lagi cerita apa nih? Gini loh kalau memetakan seseorang dalam masalah pembelajaran itu gini. Dia lagi belajar apa ya gitu. Oh gitu ya gitu. Aku pernah belajar, nggak usah ditentang dulu gitu. Ntar kalau dia buka, ayo kita debat boleh. Ya Kak ya. Oke, barakallahu fikum. Banyak juga yang ini, cuman ini kan pemula Kak dengan pembahasan Indonesia. Mimma, ini min, ini huruf jar. Maknya isi mausul sebagai apa? Majrur. Isi mausul apa tuh? Isi mausul tugasnya menyempurnakan kalimat. Baik. Maka kalau sudah ada huruf min, maka dia menjadi majrur. Gini Kak. Oke, bentar. Saya ambil ini ya. Udah habis ini. Di sini ada min. Ada min plus ma gitu kan Kak ya, min dan ma. Oke, nanti jadi mimma gitu tulisannya. Mimma, tulisannya bagus Kak, terima kasih. Ada aku mau ngomong, tulisannya kayak anak TK. Emang saya anak TK kan, belajarnya baru berapa tahun belajar bahasa Arab.
baik gitu. Dibandingkan dengan orang yang mempelajari bahasa Arab jauh memang jauh banget. Saya mah kan baru belajar gitu. Terus aku emosional, enggak lah kak, Mara terima kasih banget. Oh, berarti penilaian orang itu begini, penilaian itu. Hisab diri kak, saya harus meningkatkan gitu. Terima kasih. Al-Iqlal Al-Iqlan ini metode nahu. Iqlan saya belum belajar kak. Jadi kalau metode Al-Iqlan ini jadi dari kitab-kitab yang beliau pelajari terus dirangkum seperti ini gitu loh kak. Ya, untuk memudahkan. Iya, berapa bulan? 70 bulan bu. Itu bisa melahirkan anak berapa itu bu? Ya bu ya. Oke, jadi ada ini namanya tuh mu'alafatul huruf. Jadi ada min, ada ma. Min ya ini adalah huruf jar. Oke, ini huruf jar ya kak ya. Huruf jar. Digedein malah bagus tulisan saya. Ini adalah isi mausul. Iya, isi mausul. Ma isi mausul. Isi mausul. Isi mausul itu apa? Penyambung. Isi mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Kalau di sini sudah ada huruf jar, maka isi mausulnya sebagai majrur gitu kan. Iya, majrur. Terima kasih sudah bergabung. Ini pak. Banyak banget orangnya tapi ini baru 6,3. Lalu di tap cuman tap aja gampang ya kak. Enggak sih, aku kok tidak ambisius ya belajarnya. Enggak, insya Allah khair. Apa insya Allah. Oh, link itu dia. Kalau yang Al-Ilan langsung hubungin akunnya Ustadz Sugi bapak ya. Saya nggak punya ininya. Nanti sama beliau ditanya mau digital apa fisik. Ya, karena sekarang beliau ada yang punya digitalnya. Kalau digital kan enak pak, jauh ke Malaysia tanpa pengiriman gitu. Iya, terima kasih. Ada huruf min ini sebagai huruf jar. Ada ma isi mausul sebagai majrur. Oke, kita cerita isi mausul. Kalau isi mausul tugasnya menyempurnakan kalimat. Di sini ada min, maka dia menjadi apa? Menjadi majrur gitu. Karena sesuai, yaitu tugasnya menyempurnakan kalimat. Isi mausul nanti depannya ada dua. Di depan setelahnya ma, ini ada dua. Yang pertama kita akan mencari namanya silah mausul. Ya kak ya? Terus yang kedua, nanti kita akan mencari namanya aid. Aid itu adalah domir yang kembali ke isi mausul. Aku barusan dulu, gak apa-apa. Keren, tulisannya lebih bagus. Iya, emang tulisan aku disebutnya kayak TK kemarin kak. Barakallahu fikum. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi kita dari sini Kak Asmu nih bisa mencari ya. Nanti di situ ada setelah ma, nanti kita mencari ini apa namanya tuh aidnya dan ya. Oke, kita ternyata tulisannya begini. Ntar. Ya habis ya. Saya tuh dari toko itu banyak yang berceceran tuh kak. Terus saya bilang ini buat mama buat belajar ini nak. Oh, ini udah bagus. Bentar. Boleh silakan typing kalau ada ya. Ini ada. Itu masuk di akun Ustadz Sugiono kak. Sugiono _07 Ustadz Sugi, cari aja di search ya. Kemudian kalau ini nanti ini aja nih ada nomor ini, nanti WhatsApp aja ke beliau ya. Iya diadain dong tuh kan.
tag to interactive content, relevant promotion yang lain itu. Kena pelanggaran, Kak. Diadain nanti. Kakak masuk ke ini beliau nanti cari itu ya. Oke. Nih, saya cuman membahas tentang mushafnya yang bisa dibayar saya sudah sematkan ya. Nah, kalau yang untuk yang lain kayak kita pakai buku Al-Ilan, kata apa, kita tinggal di situ. Tadi udah kena pelanggaran. Oh gitu. DM saya, Kak. Iya. Cuman memang slow respon, beliaunya tuh sibuk. Iya. Oke ya. Mimma. Terus sama mimma nazalna. Oke. Dikit-dikit aja. Dikit-dikit belajar. Terima kasih kakak. Barakallahu fikum. Saya udah kena pelanggaran kak. Itu tadi ngomongin tentang Ustaz. Mimma nazal. Nazalna. Saya sampai jam 6 ya, nanti kalau udah selesai saya udah. Mimma nazalna. Baik. Kita tadi apa tadi? Min huruf apa? Huruf jer. Ayo Kak. Huruf jer. Sekarang ma. Ma-nya sebagai apa? Tadi udah ya. Ma sebagai isim mausul. Nah, ini tuh apa repotnya saya tuh gitu tuh Kak. Kalau menyematkan ini apa keranjang kuning, terus saya cerita yang lain langsung teong teong tuing mimma min huruf jer, ma isi mausul sebagai apa tadi? Sebagai majrur. Kenapa? Karena depannya ada huruf jer. Isi mausul tugasnya menyempurnakan kalimat gitu Kak. Nanti kalau ada pelatihan Al-Ilan ikut Kak. Oke. Sekarang nazalna. Pak, siapa? Pak Asmuni. Ayo Pak Asmuni, sini apa Pak? Mimma nazalna. Ini si mausul. Nazalnya sebagai apa? Oke, nazalnya sebagai apa? Pak Asmuni masih ada? Halo. Oke, saya sematkan lagi ya Kak yang ukuran yang A5 ya. Tadi yang saya lihatkan tuh ukuran A4 yang besar, harganya 149. Yang mushaf i'rabnya itu kalau yang ini nih yang saya pegang sekarang itu adalah ukurannya panjangnya 20, lebarnya 14. Kecil ya. Tapi bisa dibawa kemana-mana. Baik. Kalau udah selesai nanti saya teruskan nanginya ya. Ini udah selesai kemarin kok. Ternyata udah ini tuh. Ya Allah. Maaf ya Pak ya. Sampai fa'ilam taf'alu walan taf'alu udah kok. Wakuduhan nasu wal hijarah u'idat lil kafirin. Gak apa-apa. Ini pelan-pelan aja. Mimma huruf min huruf jer. Ma isi mausul sebagai majrur. Nazalnya. Halo teman-teman yang hadir silakan typing nazalna ini sebagai apa? Nazalna udah 48. Alhamdulillah. Tetap layarnya Kak, ini baru 6,6. Saya mau selesai. Udah jam 6.30. Udah mau selesai. Ini sampai sini. Nah, mimma nazalna. Oke. Sila. Iya Kak Koko. Saya nanya sama Pak Asmuni tadi. Pak Asmuni bilang saya nggak apa, tapi tulisan saya lebih bagus katanya gitu. Yang ini nih. Iya. Ya ini nih Kak. Aku bab isi mausul dan lain-lain nggak begitu apa, cuman aku tulisannya jauh lebih bagus ya. Berarti pemahamannya juga lebih bagus. Pak Asmuni, ini maksudnya gimana? Saya juga nggak paham sih. Ya, ya Kak ya. Jadi nazalna Kak Koko ini diuraikan dulu Kak. Diuraikan dulu ya. Fiil apa ini?
Nazalna fi'il apa? Fi'il madi apa fi'il mudhari? Madi, bagus, fi'il madi. Fa'ilnya apa, Kak? Domirnya apa di sini? Domirnya dulu, cari domir. Nazalna, berarti domirnya apa? Nah, domirnya apa? Nahnu, betul Kak Bilal. Ini bukan Kak Bilal ya? Umi Bilal ya? Mi, sehat Mi? Ya. Nahnu. Karena nahnu, maka langsung menjadi fa'il gitu. Ya. Karena nahlu langsung menjadi fa'il. Oke, nanti kita langsung. Ya. Kak Koko, ini berarti nazalnya tadi udah dibahas ya. Tadi sebagai silah. Ya kan Kak ya? Ini Kak aku udah jawab. Silah mausul. Bunda Sabaria Jali ini. Beliau dari Malaka, Malaysia. Sudah mendapat ini. Pak Syam, beliau dari Malaysia, sudah saya kirimkan ini bukunya seperti ini. Ya. Dia bilang seronok sangat aku dapat ini. Beliau tuh pencinta ilmu banget. Rindu, aku juga rindu Bunda. Misal, ayo silah mausul. Ini lagi cerita silah mausul Bunda. Al-Quran ayat 23 mushaf i'rab. Baik, silah mausul ya dia nazalna sebagai silah mausul dari ma, ya kan? Kita pakai ini ya, ma ya. Sekarang kalau ada silah mausul, cari yang silah mausul dulu. Pertama silah mausul, sekarang yang apa? Cari aidnya. Mari cari aidnya. Aidnya mana Kak? Mimma nazalna. Kita udah mau selesai Bunda. Udah jam 6.30. Kita mulainya dari jam 5 tadi. Besok nanti jam 5 aja ya. Ya. Biar lebih ini. Soalnya habis jam 6.30 saya ada kegiatan yang itu butuh konsentrasi aja. Iya, mohon maaf. Ayo. Mimma nazalna. Pak Mas Duki ada? Ya. Bunyai ada. Terus apa lagi? Sebentar Bunyai, biarin pada nyari dulu mereka. Pak Asmuni. Mimma nazalna. Ya. Mana ini? Ini silah. Nazalna silah. Sekarang kita cari aid. Aidnya mana? Sini ada domir. Ya, di sini ada domir. Nahnu bisa ke ma enggak? Sesuai enggak? Ma. Mimma dari apa-apa, nazalna kami turunkan. Kaminya ma. Oh, berarti salah, enggak cocok, enggak cocok. Oke. Aidnya mahzub. Iya, Bapak kemarin udah ngikut. Baik, aidnya mahdub. Mahdubnya apa Kak, Pak? Huanya di mana? Berarti huwa nazalna gitu. Apa gimana? Iya, ingma gitu ya Bu Min. Iya, kembalinya ke mimma. Ke ma, Pak, bukan mimma. Kembalinya ke ma, karena yang jadi isi mausul adalah ma. Gitu. Iya. Yaitu nazalna. Iya apa? Ma. Iya, ma. Dan agak gitu. Ayo yang lainnya. Bapak. Oh, Pak Sabah siapa? Assalamualaikum. Nazala itu ini Pak. Kak Serabutan, itu namanya silah mausul. Sekarang cari aid. Aid itu domir, berupa domir. Ya, domir. Tadi udah agak nempel itu Pak, ini Pak kajian Quran itu. Udah sebentar lagi, udah masuk. Mazub katanya, betul. Kalau mazub berarti di mana? Munculkan coba Pak. Alhamdulillah bu khair. Masya Allah, tamam ya Pak. Sabar. Ayo Pak, di sini. Mimma nazalna min. Kita ulangi. Min huruf jer, ma isi mausul sebagai majrur. Tugasnya isi mausul kan menyempurnakan kalimat gitu.
Kemudian karena ini adalah isim mausul, maka butuh dua, yaitu silah mausul dan aid. Baik, sekarang aidnya mana? Ketika tadi sudah dikatakan nazalna sebagai silah. Kok nggak bisa nulis? Masih gimana? Nah, nggih, nahnu kalau misalnya baliknya ke ma masuk nggak, Bu? Masuk nggak, Mi Bilal? Misalnya nahnu itu kami menurunkan. Kami telah menurunkan. Ma-nya itu berarti apa-apa. Nahnu itu jadi apa-apa. Apa-apa telah turun. Enggak cocok. Nazal nahu. Jadi apa, Pak? Oke, sekarang kita cerita aid. Aid itu ada 3 ya. Aid itu ada 3. Pertama dohir, muncul ya, muncul. Kedua mustatir, tersimpan ya. Tersimpan. Yang ketiganya mahdhuf atau buang kan, dibuang. Ayo, ini berarti masuknya yang apa? Yang ada di sini enggak? Dohir juga kelihatan juga, iya kan? Berarti mahzub. Mahzubnya mana? Di sini. Apa Bapak Ibu, di sini ada hu. Nah, gitu. Oke. Apa namanya? Kita lihat di sini ya. Itu saya udah pelanggaran 2 kali nih, Pak. Ada 3 nih. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau menyematkan keranjang kuning begitu gitu ya. Nih kan, min ini huruf jar. Ini di mushaf i'rabnya TikTok ya. Saya tuh ada mushaf i'rab TikTok, jadi kita disematkan juga, saya sudah sematkan. Ini disematkannya itu, belum disematkan ya. Mau produknya nggak ada, berarti dihilangkan. Oke, nggak apa-apa. Yang ini, oke, paham. Nggak boleh. Ya, nggak bisa gitu karena sudah kena pelanggaran. Ya Pak, sebentar ya Pak ya. Ini dulu, hati-hati ini dulu. Manazalna. Ini ada hu di sini. Ya, jadi tadi Bapak itu bilangnya nazal nahnu gitu ya. Nazal nahu. Oh iya, nazal nahu. Nah, bukan ini. Harusnya tulisnya gini, Kak. Nazal. Nah, ada sidanya, ada ininya tah. Nah, okay. Mimma nazalna ya, nazalna gitu Kak ya. Terus kemudian hu gitu. Oke. Baik. Berarti ini hu ya, hu-nya itu dari huwa. Ya. Huwa ini kan baliknya ke ma, cocok nih. Iya, Mbak. Ini kalau ke ma cocok sesuai gitu. Mimma min harfu jar, majrur yang dijerkan, ma isi mausul sebagai majrur, maaf. Kemudian nazalna ada nazalna ini adalah fiil madi dengan nazalna adalah fiil madi dengan fa'ilnya nahnu. Kemudian kita akan mencari silah. Silahnya apa? Nazalna adalah silah mausul dari ma. Aidnya mana? Aidnya bukan nahnu, tapi aidnya adalah yang dibuang, yaitu hu. Baliknya ke ma. Coba kita artikan. Mimma dari apa saja, apa-apa. Nazalna, kami telah menurunkan hu padanya.
menurunkannya gitu. Nah, nya-nya ini baliknya ke ma, itu cocok. Oke, jadi ini masuk yang mahdhuf yang dibuang. Ya, Pak. Ya, Bapak pakai yang mana? Saya pakai ini. Wa in kuntum fi raibin harfu atfin mabniun ala fathi. Bapak pakai mana? Istinaf. Wa in kuntum itu di sini wa in kuntum harfu atfin mabniun ala fathi. Oke, udah selesai ya. Nanti kita lanjut. Ya, teringat. Iya, betul Bunda. Memang harus ini. Nanti ketemu lagi. Baik. Ya, i'rabul Quran. Baik, bisa juga Pak. Bisa. Itu kan berbedaan itu nggak apa-apa dalam masalah istinaf atau apa. Pak i'rab. I'rabul Qurannya yang mana? Pakainya yang mana Pak? Tuh cuma ada yang istinaf, tidak perlu menjadi permasalahan ya. Kita lihat di bahas Quran. Surahnya Al-Baqarah ayat ke berapa? 23 ya. Ya, 23. Kita cari di ulum. Ya, nanti cari di ulum di i'rab. Oke. Ini wawu istinaf. Jadi boleh Pak. Ada istinaf, ada yang lain juga boleh. Ini deh. Yang tadi i'rabul Quran juga. Iya. Nah, ini i'rabul Quran wawu atop gitu. Nanti beliau punya alasan sendiri atopnya kemana gitu. Oke. Jadi kalau dalam perbedaan di sini silahkan. Ya. Ada Muhyiddin Darwis, pada perbedaan itu biasa Pak. Ada wawu atop, wawu istinaf, dan mereka itu ada idenya. Perbedaan seperti itu bisa asal ada alasannya. Baik, terima kasih. Masya Allah. Ya. Nah, di sini juga kan yang di ulumul targa. Nah, ini dari i'rab Quran itu yang ini biasa juga. Ini wawunya wawu istinaf. Wa in syar'innya itu syarat. Ini baru itu aja ya. Nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Aplikasi yang pertama nih, yang saya udah kena pelanggaran loh Pak. Gara-gara kalian enggak. Aplikasi yang pertama namanya Quran for Android. Nanti di Quran for udah saya sematkan dua-duanya Pak. Udah saya sematkan dua-duanya tuh. Yang keduanya ini Al-Bahsul Quran. Bentar. Bahsul Quran nih. Iya, bentar. Nah, ini. Dua-duanya ada di Play Store. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi besok insya Allah jam 5 ya. Kalian bangun pagi-pagi, sudah sholat subuh, nutun. Nanti kita belajar bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah yang sudah tap-tap layar sampai 7,3. 7,7. Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun, jazakumullah asanal jazak. Silakan kalau yang mau bergabung dengan saya itu. Yang mana? Yang ini, sak silakan. Ini ya Pak. Iya, sak silakan. Mah dikasih mawar, hatur nuhun, berkah selalu, Masya Allah nih, berkah kehidupan. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama Bunda. Besok jam 5 ya, di waktu Indonesia Barat. Berarti di sana jam berapa? Udah siang kan? Masih malam ya. Masih subuhan. Ya baik, habis subuhan aja enggak. Ngapain terima kasih Bu Endang, Masya Allah Bu Endang. Kak berkah nuhun, berkah rezekina, berkah ilmunya, berkah
umurnya, selamat dunia akhiratnya. Tur nuhun. Jam 6. Oh iya jam 6. Duluan di sana tah. Kalau kita di sini jam 5, di sana jam 6. Oh, duluan. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Aminnya 7 kali. Ya, tur nuhun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih